Udahlah Rio, kamu jadi kerja yang bener aja. Mau sampai kapan kamu begini terus? Ya, itu yang saran yang mama saya berikan. Ya, ketika saya mencoba menjalankan bisnis usaha yang saya sudah jalankan, jadi jatuh lagi, jadi jatuh lagi, jadi jatuh lagi, jadi jatuh lagi. Sebenarnya yang dia maksud adalah karena dia sayang sama saya, jadi dia bilang udah kerja yang benar aja. Jadi daripada nyobain terus menerus usaha yang nggak tahu juntrungannya, nggak jelas gitu. Jadi dia ya menasehati saya dengan cara seperti itu. Tapi satu hal yang saya senang dari mama saya adalah memang dia tidak pernah memaksakan. Jadi dia selalu memberikan saran. Kayak yang kemarin saya cerita di video sebelumnya ketika saya mau keluar dari kuliah juga dia cuma bilang, yang penting kita udah bantu keputusan kamu, hidup-hidup kamu, yang penting kamu tanggung jawab sendiri atas apa yang kamu ambil keputusannya. Nah, ketika hal seperti ini, jadi memang saya bersyukur karena mama saya itu mengizinkan saya menjadi siapa saya menjadi. Dia tidak memaksakan, tidak eh, ya melakukan hal-hal yang kayak bikin saya jadi harus keluar dari hal-hal yang saya inginkan gitu ya. Dan walaupun misalkan studi saya nggak bagus pun dia tetap support saya dan dia tahu sesuatu yang saya suka, dia juga suka supporting juga. Kayak contohnya pas lagi saya demen-demennya cosplay gitu ya. Saya tahu dia juga nggak terlalu demen kalau saya cosplay. Dia sering bilang katanya, iya aduh Rio udahlah gitu ya. Tapi saya tetap suka dan saya lakukan terus gitu ya. Dan di momen-momen tertentu ya dia yang bantuin saya juga bikin kostum. Kalau misalkan saya lagi ngejar target yang mau, misalkan udah mau tampil, masih belum selesai, sampai begadang kadang-kadang dia bantu ngurusin gitu ya. Ya namanya seorang ibu ya, mau bagaimanapun anaknya, memberikan support yang terbaik yang dia bisa, yang dia lakukan gitu. Nah, jadi satu hal yang saya suka dari mama saya adalah suportifnya dia. Dan memang dia bergerak dari semua pengetahuan yang dia miliki, dia ketahui, sehingga dia memberikan saran-saran berbasis dengan itu. Nah, di dalam kehidupan, seringkali juga orang-orang memberikan saran sesuai dengan karena kasih cintanya mereka terhadap kita. Jadi baik lagi, semua saran yang diberikan adalah basis dari rasa peduli mereka, rasa cinta kasihnya mereka terhadap kita. Sehingga mereka berusaha untuk melakukan apa yang mereka anggap tepat dan benar. Supaya apa ya, kita jangan sampai jatuh ke jalan yang salah. Nah, tapi seringkali nasihat-nasihat itu bergerak dari justru pengetahuan orang-orang yang terbatas. Karena ibaratnya gini, kalau misalkan uh, bicara tentang bikin kapal terbang, tentu Pak Habibie yang paling jago kalau bicara tentang bikin kapal terbang. Tapi kalau Anda mau bikin kapal selam, mungkin Bi Ijah lebih jago bikinnya daripada Pak Habibie. Kenapa? Karena kapal selam ya, goreng-goreng, bikin kapal selam gitu ya. Lebih jago bikinnya daripada Pak Habibie. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Dan ada hal yang mungkin tidak dikuasai secara mendalam. Mungkin aja Pak Habibie juga bisa masak juga gitu ya. Saya juga kurang tahu sih kalau tentang itu. Coba maksudnya ketika Bi Ijah masak itu dia sangat pakar sekali dengan hal itu dan dia sangat jago banget gitu ya. Nah, kalau kita nanya sama dia ya tepat sekali. Nah, cuman terkadang kalau Bi Ijah bicara tentang kapal terbang, ya misalkan ya Mas nggak mungkin bisa lah namanya kapal itu terbang gitu kan, besi yang mana bisa terbang, nggak masuk akal gitu. Nah, kalau kita percaya sama Bi Ijah, ya ya mungkin pesawat terbang itu nggak akan jadi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau belajar tentang pesawat terbang, ya belajarlah sama Pak Habibie. Jadi ketika kita diberikan saran kepada orang-orang di sekeliling, kita perlu melihat apakah saran tersebut memang keahliannya dia. Banyak banget ya di yang datang coaching sama saya misalnya. Mereka kebanyakan itu konflik batin karena diminta orang tuanya untuk menjadi seseorang seperti yang mungkin mereka tidak sukai. Dan ketika mereka tidak mendengarkan apa kata orang tuanya dan memilih jalan hidupnya sendiri, mereka merasa bersalah di dalam dirinya. Secara mereka tidak disadari, rasa bersalah ini yang menggerogoti mereka juga. Karena mereka jadi tidak happy untuk menjalankan apa yang mereka jalankan. Nah, sebenarnya semua saran adalah sifatnya saran, ya kan? Boleh menerimanya, boleh juga tidak. Karena saran itu, saran lebih baik diterima. Maaf ya, saya ralat sedikit. Saran diterima, tapi menerima dan menjalankannya itu dua hal yang berbeda. Menerima saran, terima dulu aja. Misalkan dibilang, ya kamu ngapain sih untuk jalankan bisnis? Kamu lebih baik mungkin kerja aja yang benar.
Oh iya, terima kasih buat sarannya, Mam. Oke, thank you ya. Oke. Nah, tapi balik lagi, kebijaksanaan kita yang menentukan. Kesadaran kita sepenuhnya yang membuat kita memilih, akankah saya menjalankan saran mama saya atau memang ada hal-hal yang saya tahu yang mama saya tidak tahu. Ya. Akhirnya ya saya tetap jalankan apa yang menjadi hal yang saya percaya, yang saya yakini, dan ternyata itulah yang membawa saya ke kondisi seperti sekarang ini. Ya istilahnya lebih capable, lebih bisa, lebih mampu, dan akhirnya juga mama saya ketika ngelihat ternyata dikerjain sama Sirio, bener juga loh. Dulunya kan awalnya dia sempat juga pas lagi di momen tertentu ketika saya mau berhenti kuliah, kan dia juga punya penyesalan sendiri. Gue pengen banget semua anak gue bisa punya ijazah. Jadi kalau misalkan mereka hidup itu pasti ada pegangan. Jadi ijazah itu artinya pegangan hidup. Nah, tapi ya mungkin bukan jalannya itu buat saya. Jadi akhirnya ketika saya memutuskan untuk keluar, ada sedikit kesedihan sama dia. Tapi ya saya akhirnya bilang, dia juga sempat ngomong sama saya akhirnya. Ya, saya udah nggak pusingin lagi tentang ijazah. Karena pada akhirnya toh kamu bisa melakukan semuanya juga tanpa ijazahnya. Kayak gitu. Dan banyak teman-teman kamu yang mungkin punya ijazah, tapi kamu bisa ya menjadi pribadi yang lebih, istilahnya lebih oke. Ya, daripada teman-teman yang lain misalkan dengan ijazah yang kamu tidak miliki. Nah, jadi pada hasil akhirnya saya juga belum tahu kan dulu ibaratnya saya bakal sukses atau enggak. Ya, tapi ya akhirnya ya Tuhan kasih jalan buat saya. Kalau misalnya waktu dulu pun ya kalau saya nggak sukses-sukses ya nggak apa-apa. Minimal saya memilih jalan hidup saya sendiri. Saya tidak menyalahkan orang tua saya. Ya, kalau misalkan saya ngejalanin kehidupan berbasis dari orang tua saya dan saya tidak sukses, mungkin seumur hidup saya akan menyalahkan orang tua saya. Tapi kalau saya sudah memilih jalan hidup saya sendiri, sukses atau tidak sukses, saya menjalaninya karena itu keputusan yang saya ambil. Nah, banyak sekali orang yang dalam hidupnya mereka menjalani keputusan hidup jalankan berdasarkan saran-saran orang lain. Ya, memang semuanya saran, termasuk yang saya sampaikan hari ini adalah saran. Anda boleh memilih untuk menjalankannya, atau Anda boleh memilih juga untuk tidak menjalankannya, semua kembali kepada Anda masing-masing. Nah, namun saran saya adalah pilihlah mana yang membuat hidup Anda menjadi lebih luas lagi, lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Tidak ada yang salah dengan hal itu semua. Ya, dan mengambil keputusan dengan diri sendiri dan tidak menyesali apa yang terjadi di kemudian hari. Untuk terus percaya dan terus belajar, bertumbuh, ya saya yakin sekali ya dengan keselarasan dalam diri Anda yang utuh, ya dan doa yang juga membantu Anda, maka Anda pasti akan mencapai goals-goals Anda atau impian atau cita-cita Anda. Ya, jadi kembali lagi, saran diterima, dijalankan atau tidak jalan, itu pilihan Anda. Sama seperti kalau ada yang ngasih Anda kado, Anda terima. Kalau Anda suka, misalkan isinya makanan, Anda suka ya Anda boleh makan. Kalau Anda nggak suka ya Anda boleh saja berikan kepada orang lain. Atau ya mungkin kalau memang nggak dimakan, ya disedekahkan kepada bakteri-bakteri pengurai, biar mereka bisa makan pesta pora di sana. Ya, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Ya, semua saran kalau Anda jalankan cilaka ya, karena setiap orang punya sarannya masing-masing, setiap orang punya pendapatnya masing-masing berdasarkan keterbatasannya mereka juga. Intinya hidup untuk diri Anda sendiri ya, untuk yang mana yang menciptakan lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi untuk diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi. Anda yang paling tahu ya, dan jangan bergerak dari energi penyesalan seandainya sesuatu tidak terjadi ya, which is nggak mungkin sih kalau misalkan Anda memang lakukan, terus belajar, mencoba, melakukan, dan terus ya bertumbuh dan menyelaraskan diri. Pasti Anda akan sukses. Oke, semoga bisa belajar sesuatu dari video ini. Thank you, see you again, bye-bye.